Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa podcast Baca Online yang sangat saya cintai. Kali ini saya, M. Asud Adnan, menghadirkan dua tokoh terkait dengan obrolan hari ini. Kita masih dalam suasana Hari Santri Nasional. Nah, pemirsa, kita akan membahas tentang rentetan kasus Trans 7. Kemarin Bapak Khairul Tanjung itu sudah silaturahim, mohon maaf, dan bahkan cium tangan Kiai Haji Anwar Mansur, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur. Nah, yang menarik, sampai saat ini, kelompok-kelompok yang menyerang pesantren kecewa karena Khairul Tanjung ini sowan, apalagi sampai cium tangan. Padahal mereka berharap konflik ini mungkin ya masih terus berlangsung, sehingga dengan ramai mereka itu mengatakan bahwa Trans 7 itu mengungkap fakta, mengungkap kebenaran, mengungkap hoax. Mereka tidak paham bahwa dalam jurnalistik itu ada kode etik, ada cover budget, keseimbangan, bukan bebas tanpa batas. Dan itu di Indonesia secara hukum diatur, apalagi juga ada Dewan Pers yang menjadi tumpuan semua pihak, baik pemerintah maupun para pengelola atau para praktisi jurnalistik di Indonesia. Jadi memang ada bias, ketidakpahaman terhadap fungsi dan kebebasan pers. Nah, karena itu Bapak Khairul Tanjung hadir ke Pondok Pesantren Lirboyo di Kediri itu, ya mohon maaf, karena memang merasa salah dan cium tangan. Padahal cium tangan ini yang awalnya dipersoalkan, salah satu yang dipersoalkan cium tangan, dianggap perbudakan kan gitu. Jadi kelompok-kelompok tertentu menginginkan tidak ada cium tangan dan seterusnya itu kan, karena dianggap perbudakan atau feodalisme. Nah, kaitannya dengan peristiwa ini ada persepsi, ada dugaan bahwa itu dilakukan oleh kelompok-kelompok, ya mohon maaf, yang berafiliasi terhadap Wahabi. Padahal Wahabi itu banyak ragamnya. Karena itu saya yang mengasuh podcast Bangsa Online ini mengundang Ibu Dr. Dewi Masita MSI. Beliau ini disertasinya membahas tentang komodifikasi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kajian konflik perebutan pengaruh elit Nahdlatul Ulama dan Salafi. Yang dimaksud Salafi itu ya Wahabi. Beliau ini mahasiswa yang sekarang sudah menggelar doktor, mahasiswa S3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Nah, beliau menjelaskan cukup rinci, beliau mengambil area riset atau penelitiannya itu di daerah Pasuruan ya. Iya benar. Pasuruan. Nah, tapi dari situ banyak sekali temuan-temuan yang cukup menarik. Nah, di samping itu kita undang guru besar kita, Profesor Dr. Kiai Haji Imam Ghazali Said MA. Beliau kita tahu
dosen atau guru besar di Winsa Sunan Ampel Surabaya juga, dan juga pengasuh pesantren mahasiswa An-Nur Wonocolo Surabaya. Beliau pernah kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian di Khartoum University Sudan, dan S3 dan guru besarnya tentu di UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang kebetulan juga beliau ini pembimbing ya, pembimbing Ibu Dewi Masita ini. Jadi klop, kita berharap ada pencerahan, ada penjelasan secara transparan, terutama secara logika dan ilmiah, sehingga kita ini bisa paham betul suatu persoalan, tidak menduga-duga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi, saya nyebutnya Bu Dewi aja ya. Iya. Bu Dewi Masita. Pertama yang ingin saya tanyakan, kok tertarik dengan kajian tentang ini, gimana Bu ceritanya awalnya? Ceritanya itu saya tertarik dengan kajian ini karena saya selalu bernalar kritis terkait antara NU yang walaupun perilakunya seperti ini juga harus dikritisi, dan Wahabi apakah benar se ekstrim itu gitu. Wahabi itu saya kira dulu sangat ekstrim sekali, ternyata tidak gitu. Dan ada titik-titik yang sama, ada yang titik-titik yang tidak sama kayak gitu. Kalau masalah pakaian itu NU zaman dulu golongannya daerah Besuk. Ini yang maksudnya Pasuruan ya? Ya, Pasuruan, daerah pesantren Besuk itu juga cingkrang-cingkrang kayak gitu untuk menjaga najis itu kayak gitu. Ternyata sama dengan Wahabi kayak gitu. Cuman karena egosentrisnya NU selalu mengkritisi bahwa celana cingkrang dan berjenggot ini digeneralisir. Nah, itu saya enggak terimanya kayak gitu. Karena saya S2-nya sosiologi dan antropologi, jadi saya benar-benar Wahabi itu se ekstrim itu kayak gitu. Ternyata setelah saya melakukan penelitian yang begitu panjang dan sering ikut kajiannya mereka, itu ternyata kita harus benar-benar jeli bahwa Wahabi itu ada yang murni, itu ada yang harokati, ada yang kultural, dan Wahabi yang akademisi. Kayak gitu. Yang murni itu yang mana maksudnya? Yang murni itu adalah Wahabi jihadi. Jihadi. Yang jihad ya? Ya, yang jihad. Jadi sebentar Bu, ada Wahabi jihadi, harokah, terus kultural, sama Wahabi akademisi. Oh iya. Kayak gitu. Bisa dijelaskan? Iya. Kalau Wahabi murni jihadi itu cenderung menolak dengan adanya pemurnian tauhid. Pemurnian tauhid itu menolak tradisi maksudnya. Menolak tradisi selamatan, tahlil kayak gitu. Yang lebih ekstrim lagi, kalau ke zamannya Pak Asyir itu sudah jihadi, membunuh orang itu jihad kayak gitu. Itu yang dulu gitu. Ya. Tapi Pak Asyir itu Wahabi jihad? Yang diduga, yang diduga diwacanakan dulu gitu ya. Tapi berangsur ke sini mereka juga berkehidupan sosial, punya kepentingan. Berarti yang Wahabi jihad ini menolak paham Pancasila dan NKRI? Iya, dulu. Ini kayaknya dengan beberapa waktu ini sudah tergerus sedikit-sedikit kayak gitu. Tapi itu ada di mana, Bu? Yang jihad itu masih ada nggak sekarang? Sesuai ini kayaknya sudah tergerus ini, Prof. Pak gitu. Sudah tergerus karena cenderung yang lebih simpatisan, yang bisa mengambil hatinya para artis, para masyarakat, namanya ini adalah kalah dengan pamornya Salafi akademisi ini. Santun sekali. Yang akademisi itu. Yang akademisi ini. Jadi kalau yang jihad ini kereng-kereng ya. Kereng-kereng tapi sudah tergerus. Saya kira di Indonesia itu kayak gitu. Jadi pahamnya sudah istilahnya agak lunak lah ya. Iya, agak lunak kayak gitu. Malah yang akademis ini suka berbaju batik sekarang. Enggak tuh. Nah, yang haroka tadi seperti apa? Kalau yang haroka itu mereka istilahnya
agak toleransi gitu. Agak toleransi. Sudah. Maksudnya toleransi itu dibanding yang jihadi. Dibanding jihadi. Mereka masuk politik. Masuk politiknya ini yang golongannya saya menelaah itu golongannya Hizbut Tahrir. Masuk ya mereka mengarah kepada PKS kayak gitu. Ya agak masih panjang gini tapi ya PKS kayak gitu. Itu bagian dari PKS. Diakui ataupun tidak. Meskipun penelitian saya yang beberapa tahun yang lalu itu PKS sama NU combine. Ketuanya PKS, HTI, sekretarisnya sekjen. Sekjennya itu orang NU, Prof. Saya tahu sendiri itu di Jawa Timur dulu. Gitu. Nah, untuk yang kultural ini apa istilahnya hanya budaya identitas kayak gitu. Mereka ya tidak mau ke tahlilan, juga nggak mau pakai gamis, pakai celana cingkrang, panggil anak antum, zuwaj gitu aja. Itu gaya-gaya Arabisasi kayak gitu. Tapi mereka sangat loyal sekali kepada ini. Kan artinya sering kajian melakukan kajian Wahabi Akademi, melakukan kajian, mereka sering loyal ke akademisi. Loyalnya dalam bentuk apa? Loyalnya mereka yang nyumbang maksudnya. Nyumbang. Kalau yang akan diterangkan wakaf, diterangkan sedekah dan lain sebagainya, tetap sama dengan kita sedekahnya itu. Konsep sedekah, konsep wakaf, dan itu benar-benar terjadi satu sedekah itu menjadi 10. Mereka makan tambah jaya gitu. Mereka yang kultural, Wahabi kultural itu bergerak di bidang apa, Bu? Di bidang apa istilahnya bisnis. Oh, bisnis. Di bisnis. Misalnya handphone, HP itu dia punya outlet berapa itu? Dia tuh kalau nyumbang bangunan sekian, nyumbang komputer sekian, kayak gitu. Luar biasa kalau nyumbang. Yang kultural ini ya? Iya, kalau kajian kita itu kalau kajian biasanya NU itu kan dapat berkat itu ya. Itu berkat kebabnya itu blek gitu sudah lengkap komplit kayak gitu. Berarti sama berkatnya juga ya? Sama berkatnya ada. Ada berkatnya juga. Ada berkatnya. Kayak NU berarti. Kayak NU. Sama, itu yang akademisi itu yang saya suka itu. Dari Salafi. Yang kultural apa yang akademisi itu? Yang ada berkat-berkatnya. Berjati-jati ya. Kan ini sebagai narasumber yang akademisi. Oh iya. Nah, jamaahnya itu otomatis komunitasnya adalah yang kultural ini. Kajiannya di Masjid Muhammadiyah yang tidak terpakai, yang jarang ada aktivitas lah. Terus di Al-Irsyad. Mereka nggak punya masjid sendiri? Punya. Masjid Al-Ihsan namanya. Punya pesantren. Pesantrennya sangat sangat aware dengan Indonesia. Di gerbangnya itu ada tulisannya kami mendukung NKRI kayak gitu. Artinya apa? Bahwa Salafi itu tidak menakutkan banget gitu. Ketika secara kita analisis secara sosiologi antropologi itu enggak menakutkan sama sekali kayak gitu. Malah budaya mereka itu sangat sopan sekali. Tapi kenapa di medsos itu kok kecaman dari kelompok mereka terhadap NU itu luar biasa? Karena itu pemahaman mereka tidak melakukan penelitian bergaul dengan mereka. Mereka mengecam NU di beberapa media sosial itu yang diidentifikasi mereka sebagai Wahabi. Lah itu kan NU sesat macam-macam. Nggak ada toleransi kayaknya. Takfirinya kan luar biasa itu. Iya, makanya itu yang apa yang jihadi tadi itu? Kemungkinan itu yang paham itu masih ada. Tapi kan di antara Wahabi, jihadi, harokati, kultural dan akademisi ini adalah satu fondasi yaitu pemurnian tauhid. Tidak ada tahlil, tidak ada maulid kayak gitu. Tapi kalau waktu mengandung, melahirkan ada orang disambangi, ya disambangi tetap sama aja kayak gitu. Nah, Bu Dewi, induk mereka kan tetap ke Abdul Wahab itu kan, pemahaman Wahabi itu. Abdul Wahab yang di Arab Saudi. Abdul Wahab. Iya. Tapi dalam genealogi sanad kajian hari ini itu sudah mengalami, saya kira
tidak konsisten lagi kayak gitu. Tidak konsisten lagi dalam kajian-kajiannya itu. Pertama ke Ibnu Taimiyah, habis ke Ibnu Taimiyah, kemudian ke Wahabi, Abdul Wahab itu tadi. Kemudian ada Bin Bas, Syekh Utsaimin. Ini mereka ini kalau sudah Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah tadi mengatakan ya bahwa tahlil, bukan tahlilnya, tapi la ilaha illallah, sedekah, Fatihah itu sampai kepada orang mati. Sampai di Syekh Utsaimin, Bin Bas itu tidak ada itu, tidak sampai. Berarti nggak sama dengan yang... Iya, makanya itu saya mengatakan bahwa kajiannya mereka itu inkonsistensi. Gitu. Itu sudah sampai di Bin Bas sama Syekh Utsaimin hari ini yang mohon maaf saya sering ngikutin kajiannya, yaitu Firanda Andirja, Ustadz Firanda Andirja. Beliau mengatakan bahwa sering mengutip Ibrahim bin Adham, kemudian mengutip Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri itu kalau menurut kita itu salafus soleh yang benar-benar NU banget ya, kalau kita mappingkan gitu ya. Kalau yang biasanya dikutip-kutip kesufiannya itu, tapi mereka mengutip itu kayak gitu. Kemudian mereka nggak mau tasawuf, tapi mereka itu benar-benar tasawuf banget. Yang dikutip-kutip Hasan Al-Basri itu yang diidolakan mereka sama Ibrahim bin Adham ini ketasawufannya kayak gitu. Jadi situ. Kalau di Jawa Timur yang banyak pengikut Salafi itu daerah mana aja, Bu? Kayaknya merata. Di Kediri itu cenderung yang Salafi Harokati kayak gitu. Tapi mereka ya Salafi Harokati banyak di sana, tapi juga bergerak di bidang pendidikan. Yang namanya Haroka ya. Haroka itu bergerak ada di pendidikan, ada yang di politik kayak gitu. Kalau yang di Pasuruan ini macam-macam. Ada yang Old Salafi ini yang Persis itu. Oh, itu Persis Bandung itu ya, Persis Hasan. Bandung, ya. Tapi kalau yang New itu adalah di Mbugul Lor. Ini namanya Ustadz Ali, ini Abu Ibrahim. Kan kalau panggilnya itu Abu Ibrahim, bapaknya Ibrahim itu tadi. Namanya aslinya Ustadz Ali kayak gitu. Ya. Apa bedanya Salafi Old dan New? Kalau New itu lulusan Libya sama kebanyakan dari Madinah. Dia hidup di Madinah. Syekh Dr. Reza Syafiq Basalama, beliau dari Madinah. Saya sering ikut kajiannya dia. Kajiannya tuh selalu menyentuh hati kayak gitu. Cuman tidak ada perbedaan kayak gitu. Kajian menenangkan hati itu yang diambil oleh masyarakat. Yang cenderung yang diminati oleh masyarakat, tidak menjelekkan ini jelek, tidak ada. Akhirnya masyarakat itu masuklah ke sini sesuai pengenaan yang dari PNS, yang dari polisi. Di Pasuruan itu yang ada dari polisi itu ada, yang dari tentara banyak. Masuklah ke kajian itu tadi. Yang datangkan Syafiq Basalama ke Pasuruan. Itu kajian hati kayak gitu. Setelah kajian seperti itu, ada yang tidak mau tahlil kayak gitu. Memang dibilang, mesti diucapkan setiap kajian bid'ah dhalalah. Ketika pulang, masyarakat ini ada yang masyarakat kampung. Ada tetangganya mati, ikut tahlil. Walaupun dibilang tahlil dhalalah. Iya, tapi kan mereka bahasanya sungkan. Karena orang baik, tetangga baik kayak gitu. Artinya apa? Di Pasuruan itu ada yang namanya Islam hibrida kayak gitu. Temuan saya dari penelitian ini, dari muhajirin ini jadi partisipan. Muhajirin ini orang PNS, orang ibu-ibu, Bu Haji atau ibu tentara itu loh, yang masuk ke sini ikut kajian, pulang ikut tahlil lagi karena memang ini saya katakan bahwa ini Islam hibrida. Jadi tidak murni mengikuti faham Wahabi, tapi
terkesima dengan Wahabi, sopan santunnya, kajian hati, terpapar, kayak gitu. Tapi tidak membahayakan. Wahabi akademisi ini sangat tidak, karena apa? Dari penelitian saya, mereka taat, bernegara, itu menerima NKRI, ada kurikulumnya, saya ditunjukkan beberapa mahasiswa saya yang harokati sama akademisi itu tadi menunjukkan kurikulumnya ada kayak gitu. Oh, itu yang kultural sama akademisi ya? Iya, kayak gitu. Bu Dewi berapa lama melakukan penelitian? Ini kalau yang ini sekitar aslinya itu di luar batas apa istilahnya, di luar batas disertasi itu lebih dari 5 tahun. 5 tahun, karena setiap hari itu kajian, tiap habis maghrib itu kajian. Setelah itu di rumah itu dicekoi sama bahas tahu dicekoi ya. Kalau enggak Syafiq Basalama ini siapa Firanda Andirja itu. Ya sudah kayak gitu. Tapi Bu Dewi ikut mereka itu tidak ada, ya mohon maaf, kecurigaan dari mereka? Iya, saya didatangi sama mereka, didatangi, dikasih kaos kaki, suruh kaos kakian. Saya kan males kaos kaki, dikasih kaos kaki kayak gitu. Tapi kebetulan saya ngajarnya di Dalwa juga. Dulu pernah ngajar di Dalwa, ya pakai cadar, jadinya nggak seberapa dicurigai kayak gitu. Tapi mereka tahu saya ngajarnya di Dalwa dan ngajarnya di Alias ini, mereka ya tetap hormat sama bilang saya ustazah gitu. Cuman kayak menjauh gitu. Karena apa ya istilahnya, ya itu tadi kurang berukutnya itu tadi. kurang nutup ya. Iya, soalnya identitas mereka itu pakai jubah, sak kerudungnya hitam pasti. Bedanya kalau di Dalwa itu nggak pakai apa, kerudungnya itu boleh model gini, boleh pasmina, warna-warni boleh. Tapi bajunya hitam pakai cadaran. Harus hitam ya memang. Iya, pakai cadaran. Tapi kalau mereka itu enggak, kerudung sama ini harus sama. Dan kaos kaki. Jadi karena Ibu secara pakaian tidak bisa menyesuaikan atau tidak taat pada kebiasaan mereka, akhirnya agak dijauhin. Iya. Nggak dijauhin, cuman dianggap mingkum ya. Iya. Ini kan ada out group, in group berarti ya. Outsider. Dianggap outsider. Outsider. Selain dari tidak taat, tidak berkaos kaki, sudah dikasih 6 saya ini kaos kaki. Gitu tapi nggak jarang dipakai. Yang kedua, setelah saya lulus S3 itu kajian jarang. Jadi mereka intensitasnya berkurang kayak gitu ketemunya kayak gitu. Baik Bu, nanti kita lanjutkan lagi. Prof, ini pemaparan dari Bu Dewi ini kan menarik. Ada klasifikasi tidak tunggal ya. Artinya di Wahabi sendiri mungkin karena faktor bacaan atau interaksi sehingga terjadi banyak varian. Gimana menurut Prof? Dan memang Wahabi itu begitu aslinya itu. Jadi studi saya kan Wahabi itu dikaitkan pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidupnya itu di abad ke-18 di Saudi Arabia. Ya, Jazirah Arab. Dulu namanya di daerah Najd. Muyainah. Ya. Di situ itu ada kelompok penguasa lokal. Nah, itu yang dilawan. Dan ini biasanya tunduk ke Khilafah Utsmaniyah dulu. Di abad ke-18. Nah, setelah itu kan mereka bisa membangun semacam aliansi politik dengan Saud namanya. Saud ya. Nah, ini aliansi dan itu pernah menguasai Mekah, Madinah di tahun 1800. 2 tahun itu dikuasai, Mekah ditaklukkan, Madinah ditaklukkan.
Tetapi karena ini penguasa-penguasa syarif ya, habaib lah, syarif, itu penguasa lokal itu minta tolong ke Sultan Utsmani di Turki. Sultan Utsmani memerintahkan Muhammad Ali Pasha di Mesir untuk mengusir orang Wahabi. Akhirnya diserang, pertama dipukul mundur yang pasukannya. Ini Ali Pasha itu kan menguasai Mesir. Nah, dikirim ke sana, 2 kalinya ini bisa bisa diusir. Nah, kembalilah lagi ke daerahnya, di daerah Najd yang sekarang Riyadh itu. Nah, itu anunya. Lah, kelompok ini memang keras. Memang mereka memanfaatkan ada aliansi ya. Aliansi ideologi agama. Ya seperti tauhidnya tadi. Dengan kepentingan politiknya Saud. Karena dia ingin menggulingkan, waktu itu masih para syarif lah yang berkuasa di Mekah dan Madinah. Nah, terus sampai selama 100 tahun, 175 tahun, muncullah tokoh baru yang namanya Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Bukan Al ya, Al Saud. Al Saud itu keluarga Saud. Maksudnya masih turunan Saud yang pernah berkuasa 100 tahun sebelumnya. Nah, itu. Nah, mereka membuat pasukan ini. Pasukan ya, orang ideologinya itu disambil ya seperti tadi. Namanya ya Salafi Jihadi. Salafi Jihadi, dan mereka menamakan. Itu berarti pas ini ya Syarif Hussein berkuasa? Belum, Syarif Hussein belum berkuasa. Belum. Ya. Lah baru di sudah mendekati tahun-tahun 1000. Syarif Hussein itu berkuasa tahun 1905-08 gitu. Nah, ini sudah di Mekah kekuasaan eksis ya. Abdul Aziz ini membangun kekuatan lewat namanya pakai ikhwan, makanya orang kadang-kadang dikira ikhwan muslimin, bukan. Jadi tentaranya itu ikhwan namanya. Tapi ikhwan versi mereka. Dan itu membuat padang pasir menjadi pertanian gitu. Dan Roman Abdul Aziz ini. Dermawan. Ya, dermawan. Nah, itulah yang nanti dimanfaatkan oleh siapa namanya? Oleh Abdul Aziz untuk memperkuat kekuatan dia untuk menyerang Mekah. Nah, dan berhasil. Berhasil. Lah, sebenarnya Abdul Aziz itu yang penting itu dia berkuasa. Kan nanti kan bisa ini. Yang penting dia berkuasa. Soal pemahamannya nanti. Soal paham keagamannya lain lagi. Ya lain lagi. Tapi dia kan tidak bisa enggak, karena yang membantu dia kelompok ini. Terus akhirnya berhasil untuk menumbangkan Raja Hussein Syarif Hussein itu berkuasa. Sini Abdul Aziz masih lebih muda ya dari Syarif Hussein. Maka dia berdiplomasi, kirim surat. Kalau surat itu ngirim Ibnu Kumul Mukhlis. Anakmu yang jadi Syarif Hussein itu terbuai dengan kata-katanya. Tidak mungkin ini mau berontak. Ternyata itu diplomasinya dia, akhirnya dia bisa mengalahkan Syarif Hussein itu dan dibuang. Lah, ketika awal-awal itu memang awal dia berkuasa di tahun 1924, Syarif Hussein akhirnya diusir dari sana. Sebetulnya Raja Abdul Aziz Amir waktu itu masih Amir ya. Itu nggak begitu setuju terhadap Wahabi ini, terlalu kerang. Termasuk telepon itu, katanya telepon waktu itu kan tahun 1900-an kan sudah ada telepon. Itu suaranya setan itu. Nah, gitu sampai begitu. Ini gimana kok gak mau teknologi ini? Kan sudah gak setuju gitu. Nah, itulah yang nanti ketika dia berkuasa, Raja Abdul Aziz nggak bisa enggak kan dia berjasa orang-orang ini. Maka aliansi politik itu yang bidang agama itu harus diberikan pada keturunan Al-Syekh, namanya Al-Syekh. Al-Syekh itu keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sedangkan bidang politik anaknya dia gitu loh.
Jadi itu sudah perjanjian tidak tertulis, tidak ada tertulisnya. Tapi semua nanti yang mulai dari namanya dulu misalnya bin Bas itu Al-Syekh. Kemudian Utsaimin itu Al-Syekh. Masih turunnya secara genealogi turunnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian yang Saleh Fauzan misalnya itu Al-Syekh. Nah, yang sini Raja Abdul Aziz diganti anaknya Saud. Lah, Saud ini bukan Saud kedua. Saud yang pertama yang 1800. Nah, setelah itu kan mereka menggunakan politik terbuka kan. Dalam bidang ekonomi, mereka harus berhubungan dengan Amerika, berhubungan dengan Inggris, hubungan dengan Perancis. Setelah menang itu, otomatis mereka akan terbuka. Nah, ketika terbuka itu beragam lah pemahaman-pemahaman itu. Tapi intinya kalau di bidang tauhid sulit untuk bisa berubah mereka. Yang disebut dengan trilogi tauhid. Jadi yang disebut rububiyah, uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ini konsepnya Ibnu Taimiyah. Dan ini dibawa terus. Saya kira sampai ke Pak Suruan itu. Iya, benar. Dibawa terus. Jadi itu tidak bisa. Tapi kalau bidang yang teknis, yang furu'iyah, itu bisa berubah. Oke. Yang fikih, yang fikih. Tapi kalau yang ini tidak berubah itu. Mungkin kalau di Indonesia. Pemahaman mereka yang trilogi itu gimana, Bro? Nah, kalau yang rububiyah ini bahwa yang memelihara alam itu Tuhan. Tidak ada yang lain. Harus tauhid itu. Kemudian yang berhak disembah itu nggak beda dengan kita sebetulnya. Itu hanyalah Allah. Nah, tetapi persoalannya kalau dan asma wa sifat. Jadi asma itu nama Allah itu harus tunggal. Yang hanya nama itu hanya Asmaul Husna itu. Yang lain tidak boleh. Padahal di dalam Al-Quran disebut juga Nabi disebut Aziz, Rauf. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Itu kan Nabi itu. Nah, ketika seperti itu, lah mereka kesulitan juga itu. Nah, gitu loh. Nah, tapi konsep ini terus dibawa sampai ke bawah. Nah, itu yang akhirnya memunculkan keragaman. Setelah berinteraksi dengan karena orang setelah berkuasa itu kan harus mempertahankan kekuasaannya. Nah, dengan ideologi Wahabi itu Saudi berdiri tahun 1932. Raja Abdul Aziz dan itu didesak bagaimana kuburan-kuburan itu tahun 1924 penghancuran kuburan hampir seluruh Saudi. Hampir seluruh Makkah Madinah itu. Nah, dihancurkan karena tidak sesuai syariat menurut pemahaman mereka karena mereka itu ya bukan anti ziarah tapi mereka orang yang ziarah itu tawassul. Tawassul itu menurut mereka syirik. Nah, ketika berarti termasuk makam-makam sahabat dan Nabi yang mau dihancurkan. Ya, sudah dihancurkan. Itu dihancurkan semua. Sekarang itu udah nggak ada sebetulnya. Makamnya Siti Khadijah itu dia maklah itu dihancurkan. Semua dulu kan ada dibuat oleh Nabi itu hanya Nabi lah. Lah Nabi itu ketika mau dihancurkan yang protes banyak itu kan ada gerakan dari Iran orang Syiah ya. Karena makamnya Siti Fatimah, makamnya keluarga Nabi yang ada di mana ini hancurkan semua. Kemudian yang protes itu dari India, dari Iran, dari Indonesia. Dari NU itu protes ya. Itu kan tahun 1994 Abdul Aziz ini sudah naik ke pentas kekuasaan. Nggak bisa apa-apa kita. Nah, maka bisanya itu menyarankan kan gitu lewat surat. Itulah muncul Hadratus Syekh. Yang Hadratus Syekh dulu ada di Mekah dan mengetahui sebetulnya dinamika perkembangan orang Wahabi itu kan tapi kan nggak berkuasa waktu itu kan. Tapi perkembangannya kan sudah tahu itu. Hadratus Syekh sudah tahu. Di sini ada peran NU ya menyelamatkan makam Rasulullah. Iya. Ketika itu ngirim surat supaya makam Rasulullah itu jadi dibongkar, satu-satunya yang tidak dibongkar. Coba itu masalah kalau dibongkar, atau akan memicu kemarahan umat Islam seluruh dunia. Jadi uten-uten lah kira-kira. Ya. Nah itulah yang berhasil. Nah setelah berkuasa ini kan mereka harus berhubungan dengan orang non-Muslim kan. Karena mereka membuka minyak. Nah mereka terisolir dalam kehidupan politik, ekonomi terisolir. Nah, ada penjarahan.
Penjaring dapat apa? Lewat pendidikan. Mereka disekolahkan, anaknya raja itu disekolahkan ke Amerika. Itu Raja Fahd kan Amerika itu. Muhammad bin Salman Ya, Inggris. kaitannya gitu. dengan Inggris dan Amerika itu awalnya seperti apa? Ya karena setelah dia berkuasa, diberi harapan oleh kamu jangan susah-susah. Negerimu nih sok kaya. Di bawah bumi Saudi itu ada minyak. Ya kalau memang ada, ayo saya diberi utang gitu. Diutangi, itu perusahaan Amerika itu. Itu dilakukan sampai 2 tahun itu gak ketemu minyaknya. Mana ini? Akhirnya sudah gak bisa nyerutang. Ya pokoknya gini katanya, kalau ini nanti ketemukan harus kami yang ini berapa persen gitu lah. Ya sudah hal-hal yang seperti itu. Akhirnya ditemukan betul lah, muncul OKB ya, orang kaya baru. Terutama elit-elit kekuasaan di situ. Nah, ketika elit kekuasaan paham keagamaan ini kan menjadi tergerus kan. Tapi mereka militan. Dan Raja Abdul Aziz tidak bisa enggak, karena dulu yang membantu dia. Nah, maka dibawalah. Nah, jadi kalau sekarang banyak perubahan, karena memang Raja Abdul Aziz dulu memang nggak begitu senang yang Wahabi yang keras-keras itu. Yang asli itu ya. Iya, yang Wahabi aslinya itu nggak disukai. Iya. Nah, berubah. Muncul lagi orang pengusaha kayak Usama bin Laden. Jadi di zaman Raja Fahd itu munculnya Usama bin Laden itu. Dan mereka kepentingan ekonomi. Mereka ada situasi internasional, ada persoalan di Afghanistan. Orang-orang Taliban ya. Taliban itu artinya mahasiswa. Mahasiswa yang ada di Madinah itu. Maka mereka ikut ke sana dibantu secara finansial oleh Usama bin Laden. Bin Laden ayahnya itu pengusaha besar. Nah, waktu itu Amerika punya kepentingan karena harus berhadapan dengan Soviet kan waktu itu. Nah, punya kepentingan itu maka dibantu oleh Amerika. Jadi yang melatih militer itu Amerika itu Usama bin Laden di Afghanistan. Tapi ketika mereka menang ya, Amerika menang, Usama bin Laden berjaya, jadi anaknya itu menjadi musuhnya. Melawan. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika interaksi dengan berbagai kelompok di suatu situasi internasional mempengaruhi ideologi Wahabisme itu. Nah, dan itulah yang diantaranya mereka memang ingin ekspansi ya. Melalui pendidikan kan pikirannya orang itu kalau bisa ke sana mereka dengan pendidikan supaya mereka ikut. Nah, diantaranya direkrutlah karena mereka juga kaya ya. Mahasiswa dari Indonesia. Muncullah orang-orang kayak Said Agil-Siraj. Itu dulu di sana juga Wahabi itu ketika di Mekah. Karena memang doktrinnya begitu. Kalau nggak ngikut seperti itu nggak lulus dia. Nah, ada tokoh-tokoh banyak lah. Ya Firanda ini. Hanya kalau Said Akil itu karena dari Lirboyo asalnya. Ya mereka ikut aja. Tapi setelah pulang anti mereka gitu lah. Jadi memanfaatkan. Dan sekarang sangat keras. Ya, sangat keras. Dan mereka tahu. Gitu. Tahu dalamnya. Tahu dalamnya. Mereka tahu. Keragaman itu juga tahu, tapi yang teknis seperti yang disampaikan Ibu Dewi Masita ini nggak tahu bagaimana di bawah terjadi seperti tadi. Jadi keragaman itu memang sudah muncul dari sananya. Karena setelah itu mereka yang kepentingan politik itu dengan Ikhwanul Muslimin. Keragaman dalam artian varian-varian muncul dari sana juga. Terus mereka mendirikan institut agama seperti Lipia di Jakarta, di Surabaya ini ada. Di Surabaya ada. Nah, mereka itu ekspansi, tapi dengan munculnya MBS yang bersifat ideologis ini ditahan. Jadi jangan mereka tidak mau karena nanti mereka itu melawan dia sendiri gitu. Jadi Wahabisme itu kalau dibiarkan bebas seperti aslinya, maka akan melibas keluarga raja itu sendiri. Maka dia
kekang. Tapi karena sudah lama ya, sudah 100 tahun. Sudah mengakar, agak sulit. Gitu. Tapi yang keluar ini agak dikekang gitu. Nah, masalahnya kan begini. Kalau tadi kan penjelasan Bu Dewi itu ada kecenderungan tidak mau mengakomodasi tradisi atau budaya. Ya. Secara tidak langsung sebagian paling tidak seperti itu. Nah, kalau mereka itu besar di sini, taruhlah begitu berkembang, kan menjadi ancaman juga bagi keragaman budaya yang ada, yang kita banggakan. Iya. Dalam konteks Indonesia, ini pendapat saya. Dalam konteks Indonesia itu bahaya. Sebab itu yang katakan Ibu Dewi tadi itu toleran segala macam. Itu kalau nggak berkuasa, ketika berkuasa berangus semua. Artinya yang muncul ini baru semacam kamuflase ya? Ya bukan kamuflase, memang tidak bisa enggak. Sebab kalau itu tetap mereka pada pola yang keras, katakan dengan pola jihadi misalnya, dia tidak akan berkembang di sini. Tidak akan. Nah, berarti sama dong, takiyah itu. Ya kalau dalam Syiah disebut takiyah. Menyembunyikan identitas dan gerakannya. Ya misalnya tadi yang disebut nanti di NKRI itu kamuflase. Mereka tetap ideologinya. Karena ideologinya rububiyahnya itu tidak akan bisa selesai. Tidak akan luntur itu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak akan mereka. Karena pondasinya. Tauhid itu. Nanti ketika teknis itu dianggap teknis. Nanti lihat keadaan gitu. Jadi bukan ideologis. Lihat keadaan, kalau keadaan mereka sudah kuat, maka akan memberangus semua. Jadi kalau berkuasa, mereka akan keluar kekuatan asli. Artinya kekuatan asli itu seperti ketika awal berkuasa membabat semua makam itu ya? Iya, itu kalau sudah kuat itu, sudah tidak ada yang berani karena diselesaikan secara militer. Jadi Saudi itu Raja Sharif Hussein itu dipaksa mundur secara militer, perang. Nah kalau itu yang terjadi, ya sudah tamat. Kita ini habis semua. Ya kalau sekarang mungkin bisa seperti itu. Itu yang saya mengatakan begitu karena faktanya di Saudi seperti itu. Berdasarkan fakta sejarah. Fakta sejarah seperti itu. Jadi kalau di sini menurut saya untuk bisa berkembang, kalau NU ini gak ngurusi macam-macam, tapi ada yang bagian NU kultural, terutama pesantren, mereka kan meniru juga, mereka buat pesantren juga gitu loh. Iya. Nah, tetapi kan tingkat lakunya kan lebih lakuan NU kan, karena NU itu terkait erat dengan tradisi, sedangkan mereka anti tradisi. Nah, itu anunya. Nah, untuk di sini sepanjang NU itu masih kuat, tidak tergerus semuanya menjadi penguasa, ya. Tapi kultural ini dijaga, saya kira masih jauh. Nah, itu pendapat saya. Baik, Prof. Bu Dewi, Ibu Dewi kan tadi bilang bertahun-tahun ya, bahkan 10 tahun ya berinteraksi dengan mereka. Kira-kira mereka ini masih nyambung nggak dengan Saudi, termasuk bantuan dana dan sebagainya? Ya, kalau di depan halayak sosial yang nggak mungkin untuk mengaku bahwa ini ada dana dari sana. Gitu. Cuman kan memang kekuatan Wahabi kultural ini juga kayak gitu, yang menopang itu tadi. Sama-sama dari internalnya sendiri yang bisnisnya itu memang kelas menengah ke atas yang ikut Wahabi ini kayak gitu loh. Kalau di Pasuruan ya. Kalau yang kelas menengah ke bawah sedikit sekali kayak gitu. Ada yang jual bubur itu enggak bertahan lama gitu, malah dikucilkan dan sebagainya di masyarakat kayak gitu. Iya. Enggak anak koncoy itu. Jadi menarik. Pasuruan ini
kota santri dan pesantren besar kulturnya Madura, kayak Madura kulturnya, bahkan lebih keras kadang itu. Tapi beragam ya, ada Syiah, beragam sekali. Ada ya NU pasti, ada Wahabi kan gitu kan. Ada pesantren di Pasuruan itu ada Syiah di Bangil. Terus kemudian itu Salafi Old itu di Persis. Kemudian pesantrennya Muhammadiyah Sepim itu ada di daerah saya Sebani. Kemudian yang Salafi New itu ada di daerah Bogolor gitu. Yang Harokati ini itu ada di tengah-tengah kota kayak gitu. Kalau yang Jihadi ini itu ada di daerah rada Kepandaan. Memang tidak ada semacam pos yang menguatkan kekuatan di Wahabi Jihadi itu gitu loh. Semuanya mengarah kepada akademi. Karena memang kajiannya intens, kemudian mereka itu masih toleran terhadap budaya, misalnya pakai batik apa kayak gitu. Terus mantenan juga datang kayak gitu. Terus kemudian tidak menolak teknologi kayak gitu. Dan tidak punya ambisi untuk menjadikan Indonesia ini Indonesia Muslim, Indonesia Islam secara formal kayak gitu. Tapi kalau yang akademis itu tidak punya ambisi ke politik kayak gitu. Kalau anunya ngopeni umat dok gitu. Ya, afiliasi politiknya kemana? Itu dirahasiakan itu, makanya itu saya ngejar itu. Gitu. Saya ngejar itu nggak bisa itu rahasia itu bilang gitu. Pasti itu saya kalau wawancara sama ustadznya itu. Tapi kalau yang Salafi Jihadi ini itu mengejar gimana Indonesia ini bisa Islam semuanya. Gitu. Padahal kalau memang mau Islam saja ke gunung aja nggak pernah mereka. Gunung maksudnya? Di Tosari. Di Tosari itu kan sering didatangin Habib. Mereka nggak bisa dakwah ke sana. Kayak gitu. Jadi makanya basisnya itu di kota yang menengah ke atas. Gitu. Makanya mereka juga banyak dana-dana sedekah, dana-dana wakaf kayak gitu. Berarti nggak sampai ke kampung? Nggak sampai ke gunung, Pak. Pedesaan. Iya. Yang maksud gunung tadi pedalaman kayak gitu. Jadi kalau ngomong syirik mereka nggak bisa sampai ke sana kayak gitu. Hanya orang kota aja ya. Iya, hanya orang kota. Tapi mereka upacara bendera atau apa? Upacara bendera yang akademis. Iya, upacara bendera mereka. Itu baik yang harokati, yang PKS itu, yang HTI itu ya, yang. Ya berarti kan afiliasinya ke PKS. Iya, yang partai. Yang sekolahnya kan HTI, yang IT itu tadi. SD IT, SMA IT itu upacara. Gitu. IT apa tadi? Terpadu. Sekolah Islam tuh. SD Islam terpadu misalnya. Ya. SD Islam terpadu. Dan menariknya kemarin bimbingan saya di skripsi itu, Prof. Tolong itu anaknya beberapa elit NU, kiai, itu sekolahnya di sini di HTI itu, di SD IT dan SMA IT itu. Kayak gitu. Karena mereka terpukau dengan kemasannya, packagingnya, sekolahnya Wahabi itu jam sekian anak SD kelas 1 sampai kelas 5 itu harus hafal Quran sampai berapa kayak gitu. Dan ngajinya itu intens gitu. Nah, itu mestinya ya ini hanya pemikiran ya. Mestinya orang NU itu sadar. Iya. Sadar bahwa ada yang kayak gini biar yang NU itu tidak orang. Ya membuatlah sekolah yang memang kemasannya itu bagus. Paling tidak bisa anak-anaknya kiai itu tidak tertarik ke situ. Iya, makanya itu sedangkan kiainya sendiri sibuk dengan politik. Makanya saya ngatakan komodifikasi itu apa istilahnya ya? Ini nanti viral ini. Bahwa lahan empuk, lahan apa ya? Ini adalah apa istilahnya pesantren juga buat kajian keilmuan juga
lahan untuk mencari lumbung suara juga gitu. Makanya itu saya potret dalam komodifikasi itu. Itu komodifikasi itu kan sangat bahasa ini sangat kasar sekali gitu loh. Komodifikasi Ahlussunnah wal Jamaah kayak gitu. Ya, kalau ulama warasatul anbiya harus ikut yai gitu. Kayak gitu untuk ini. Tapi kan kalau memang benar-benar al ulama warasatul anbiya dan kiai tidak menjadikan pesantren sebagai lumbung suara, elektoral itu mereka menunjukkan bahwa ini loh kayak misalnya DPR yang minta ke kiai biar dipilih. Nah itu DPR-nya itu datanglah sekali-kali datang ngasih sumbangan, ngasih pencerahan apa, reses atau apa. Kalau sudah selesai, acaranya sudah selesai sudah. Dan ini bagian dari sebuah kritik buat NU sendiri gitu loh. Apa artinya? Saya sepakat dengan Prof tadi bahwa NU itu harus mendandani dirinya sendiri untuk biar tidak komodifikasi terus kayak gitu. Ini wilayahnya Pasuruan dan Probolinggo. Sekali-kalilah, setiap bulan sekali, misalnya para dokter dikumpulkan, kajian, atau apa yang menjadi ini, daripada mencari dapur aspirasi di luar di LSM, ini dimanfaatkan, kan seharusnya inspirasinya seperti itu. Usulan. Ya gitu. Ini biar teman-teman DPR NU ini yang dari NU ini biar benar-benar mendengarkan gitu. Karena selama ini ya ini bagian dari unek-unek saya. Saya sendiri juga lama di PMI di Jawa Timur, dari ketua perempuan PMI Jawa Timur kayak gitu. Mantan ketua PMI Jawa Timur. Iya, jadi sangat kegalauan ini dari dulu. DPR NU itu pulang ke mana yang agak cerdas, yang berbeda. Orang itu akan memilih dengan pilihan dengan rasional, katanya Max Weber, itu pilihannya rasional nanti. Kalau memang ini, jadi memilih itu tidak hanya jualan al ulama warasatul anbiya kayak gitu. Ya komodifikasi gitu. ini mungkin sudah saya ini ojo kereng-kereng. Nah, iya, makanya kereng itu saya itu ya Allah. Kereng akhirnya ya Allah ini keren katanya Pak Said, ya apa ini, akhirnya sama Allah itu dibikin COVID ujiannya kayak gitu. Terus kemudian saya amazing, ini diterbitkan oleh ISNU buku ini, jadi ya Pak ini keras loh terhadap NU, ini kritikannya. Bu Dewi sekarang aktif juga di misalnya Muslimat atau apa? Sudah tidak. Saya lebih aktif menulis saya. Ya menulis seputar Pasuruan kayak gitu. Menulisnya di mana biasanya? Di jurnal. Oh. Ya, jadi nulis. Jadi lebih fokus sebagai akademisi ya. Iya, gitu. Dan jadi dosen di Al-Yasini kan? Sekolah tinggi Al-Yasini, sekolah tinggi Al-Yasini. Di tempatnya Gus Mujib. Iya. Areng-areng. Iya. Areng-areng. Ya karena memang itu yang saya temui juga terkait komodifikasi itu. Kayak gini ya no wonder kalau Trans TV kalau tahu ini komodifikasi seperti ini ya mungkin harus benar-benar menyisir betul NU itu untuk agar tidak, utamanya yang khususnya elit-elit NU, makanya itu saya katakan elit NU itu biar mengambil pelajaran biar tidak komodifikasi terus. Ya, Bu Dewi, kalau Bu Dewi kan waktu penelitian ini wawancara dengan atau paling tidak banyak tokoh Wahabi kan? Iya, yang sentral saja. Maksud saya penelitian ini bukan hanya pengamatan ini kan, tapi ada pendalaman wawancara kan? Ada, pasti itu. Yang dari old ada, ya itu ustadz yang selalu ngajarin jadi ada bagian. Kalau di Pasuruan itu yang old itu bagian al-irsyad, khusus al-irsyad. Tapi kalau yang new itu di masjidnya Muhammadiyah, di masjidnya Yonsipur, kayak gitu. Nah, yang paling menyolok perbedaan Wahabi dengan NU itu apa? Temuan di lapangan. Kalau secara konseptual mungkin Prof
Imam Ghazali bisa menjelaskan, tapi temuannya itu di bawah seperti apa? Memang faktor tradisi itu ya yang. Iya, tapi memang geraknya kalau di Wahabi itu di pendidikan Ansi, tidak di politik secara dominan, kecuali yang Salafi Harokati tadi, yang masih di HTI ada, di PKS ada kayak gitu. Itu ini sudah tidak mau datang ke Harokati. Berbicara saja tidak mau kalau yang akademisi itu ya. Tapi kalau yang NO itu pendidikannya lebih variatif. Kalau dia terjun ke pendidikan lebih variatif, pendidikan kesehatan, pendidikan ekonomi. Jadi Pasuruan itu ada ngomong all out gitu kalau yang khusus pesantren ya. Kalau ada pesantren bahasa Lugo, Darul Lugo, fokus Darul Lugo Wadakwa itu. Oh, Dalwa itu ya. Kemudian pesantren ekonomi. Yang dandani ekonomi ini kayak gitu. Enggak sekarang misalnya Ibu Dewi yang Dalwa. Ya. Identifikasi kemana? Ul Salafi atau bukan Salafi? Bukan, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi termasuk komodifikasi juga itu? Tidak. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa istilahnya? Alawiyin. Ahlus Sunnah wal Jamaah Alawiyin. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan NO gitu ya. Jadi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah Alawiyin. Ya kalau bahasa lainnya hak baib lah. Iya. Alawiyin. Kalau Wahabi itu apa enggak klaim sebagai Ahlus Sunnah juga? Iya, jadi di Pasuruan itu yang klaim Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya NO, ya Muhammadiyah juga ngaku, Al-Irsyad juga mengaku. Kemudian Wahabi juga ngaku kayak gitu. Ahlus Sunnah juga. Ahlus Sunnah wal Jamaah, cuman Ahlus Sunnah wal Jamaahnya agak Salafi ini murni apa ya? Tekstualis kayak gitu. Skripturalis juga ya. Iya. Ya, sekarang kalau NU kan ada organisasinya. Iya. Artinya ada pemimpin formalnya. Ada pemimpin formal, struktural, ada kultural. Kalau di NU ya. Iya. Di sana itu ada nggak organisasi? Tidak ada. Al-Walo wal-Baro ini. Jadi nggak ada ini. Cuma dia lembaga kayak gitu. Lembaga saja. Berarti masih berceceran ya, tidak terikat dalam suatu organisasi formal. Tidak ada organisasi secara formal, tapi mereka sangat solid sekali. Itu kalau kurban itu luar biasa, berapa sapi? Enggak, maksud saya begini Bu, antara harokah dengan akademisi dan jihadi tadi kan nggak ada koordinasi, artinya nggak ada. Cuman kajiannya mereka itu kentara sekali gitu. Kalau kajiannya kayak di HTI di Harokati itu mereka itu ya berjilbab, jarang bercadar kayak gitu. Kalau yang berjilbab itu yang apa itu? Kalau yang nikob yang pakai nikob. Yang nikob itu akademisi sama kultural. Akademisinya pakai nikob. Nikob loh. Nikobnya itu enggak mau jilbab berwarna hitam semua ya. Iya. Artinya dari segi penampilan, pakaian mereka sudah mengidentifikasi aja ya, identitasnya ada. Hanya enggak ada organisasi formal. Enggak ada. Misalnya jaringan ada pimpinan cabang, pimpinan wilayah sampai ke Jakarta misalnya. Enggak ada. Atau mungkin karena masih kecil. Tidak. Memang gayanya mereka begitu. Jangankan organisasi, orang fikih saja itu mereka nggak mau dikatakan madhab ataupun taklid. Jadi kajiannya ya sometimes ngambil Imam Syafi'i, sometimes ngambil Hanafi, Hambali, sama Ahmad bin Hambal. Tapi lebih dominan Ahmad bin Hambal kayak gitu. Nah ya, tapi kan semua madhab diambil. Iya. Sebetulnya kan NU juga seperti itu kan. Ya. Bukan langsung, artinya Wahabi pun tidak langsung sunnah Al-Quran dan sunnah atau hadis kan nggak gitu juga kan. Iya, beberapa pemikiran yang dinukil sama mereka kan sama aja. Nukil tapi mereka ngambilnya pokoknya ke Hambali. Yang lebih dominan. Ya, yang kalau NU kan ke Syafi'i yang dominan. Iya. Tapi kan juga ngakui
mazhab 4 juga. Iya, makanya itu dikatakan Ahlussunnah wal Jamaah dari situ. Cuman yang ngambil yang penting hari ini pakai ini, besok penting ini, momen-momen kayak gitu, apa istilahnya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Gimana, Prof? Itu apa enggak talfik dalam NU? Ya kalau dalam kajian itu ya talfik, tapi bagi mereka itu mungkin yang saya tahu ya ada kesesuaian ya. Jadi mereka itu jaringannya ke jalur ke tadi itu, ke pokok itu ajaran tauhid itu, trilogi tauhid itu. Kalau itu nyambung ke situ mereka dari siapapun. Mereka begitu. Jadi terikat dengan itu. Berarti jargon kembali ke Al-Qur'an dan Sunnah itu sebetulnya nggak konsisten ya mereka ya. Gimana itu? Bisa dikatakan konsisten. Mereka ngaji Bukhari juga, ngaji hadisnya itu hadis Bukhari, terjemahan Bukhari dan Bulughul Maram itu. Kemudian pakai Hasan Basri, Ibrahim bin Adham kayak gitu. Enggak, sekarang yang dipakai ketika kajian kitabnya apa? Bulughul Maram sama Bukhari yang dipakai. Sahih Bukhari. Itu dibaca. Iya, bawa kitabnya gitu, Bro. Iya, sampai diurut gitu. Dibaca. Iya, diurut. Hadis nomor ini kayak gitu. Itu kalau di Al-Irsyad itu. Gitu. Nah, kalau Al-Irsyad kan ada organisasi formalnya. Iya. Misalnya Muhammadiyah kan ada organisasi formalnya. Nah, ini memang apa berbeda dengan Al-Irsyad dengan Muhammadiyah atau mereka misalnya sinergi? Kalau Al-Irsyad Muhammadiyah ini sinergi, Bro. Sinergi. Orang-orangnya yang hadir itu ya pegawai Depak yang Muhammadiyah kayak gitu. Ya kalau ini ya konsisten, mereka nggak tahlil. Ya sepi gitu kalau saya nyelawat gitu. Tetap ada nyelawat itu ada. Enggak, kan kalau saya lihat dari keterangan Bu Dewi itu berarti Wahabi ini ada di beberapa organisasi, Bro. Iya kan? Ada di Al-Irsyad, ada di ada, tapi sepaham. Fungsional. Sepaham. Artinya Muhammadiyah itu ada titik temunya sehingga mereka berjamaah bersama. Makanya diberi nama Ul Salafi, Muhammadiyahnya. Yang ini New Salafi. Walaupun New Salafi, tapi cenderung ke Old Salafi memang yang Muhammadiyah itu. Tapi yang dengan itu memang nggak ketemu sama sekali ya. Ketemu kadang-kadang. Di mana itu titik temunya di mana dengan itu? Kalau ketemu di kadang-kadang itu apa ya? Kalau waktu kajian di mana itu di Muhammadiyah yang sebelah sini. Apa sini itu di mana? Di Bungkul. Di Bungkul, daerah Bungkul. Ya. Itu kan ada yang Muhammadiyah, ada yang NU gitu. Kampung-kampung ini juga, Prof. Yang di mana daerah masjidnya Zon Sipur itu ada yang Muhammadiyah, yang NU, ya ikut ke situ. Saya buktikan itu yang tukang bersih-bersih apa sih, Prof? Ya, cleaning service-nya masjid itu orang NU deles itu, Prof. Pak. Jadi KNA-nya itu kalau NU terus bagian cleaning service. Nah, kalau menurut saya nggak bisa dianggap sebagai representasi NU karena dia hanya bekerja di situ. Saya lagi kan ini anak-anak muda yang NU ini, anaknya NU, bapaknya NU, ibunya NU. Ini anak ikut ke situ. Kajian itu. Pulang lagi ikut tahlil kayak gitu. Karena nggak ada orang tuanya, nggak ada bapaknya, disuruh tahlil, iya mau kayak gitu. Artinya apa? Sekedar partisipan. NU-nya ini partisipan. Jadi banyak anak-anak muda yang sudah ini tergerus ikut, terpapar. Itu namanya NU tak terurus. Iya. Anak-anak NU tak terurus. Benar itu. Saya menemukan sekitar anak SMK, terus kemudian anak perempuan yang ikut Salafi Harokati ada yang ikut Salafi yang akademisi ada. Yang sukses anak NU yang ikut
Salafi akademisi, sekarang dia ngambil S2 di mana? Di Madinah kayak gitu. Enggak, pertanyaan saya ini berdasarkan temuan di lapangan. NU mampu mengambil dari kelompok mereka menjadi NU atau orang NU yang diambil oleh mereka? Orang NU yang terhipnotis oleh kesopanan dan kesantunan mereka kayak gitu. Tapi kalau yang NU mengambil dari mereka nggak ada, kecuali ini catatan itu. Kecuali Ustadz siapa yang itu yang terkenal viral sekarang, Hasim. Oh. Itu. Ar-Razi dah. Ar-Razi. Dulu Ar-Razi ada Wahabi ya dulu ya. Dulu iya. Hasim Ar-Razi. Anda mungkin karena penelitian dulu. Enggak, sekarang begini. Kalau Ibu kan tadi ada klasifikasi ya kan. Ada jihadi, harokati, akademisi, kultural dan seterusnya. Dominan mana dari 4 kelompok ini? Yang lebih dominan di daerah Pasuruan dan saya kira lebih tenar ya, lebih viral lagi itu yang akademisi. Saya contohkan Syafiq Reza Basalama, Firanda Adirja, kemudian Khalid Basalama, itu juga sering ke sana. Yang sering yang Reza Basalama. Itu yang akademisi. Jadi mereka lebih condong ke situ daripada yang tadi yang jihadi. Kalau jihadi kan yang pingin Indonesia ini Islam kayak gitu. Mereka enggak, pokoknya kajian. Mengubah ideologi ya maunya ya. Iya, kayak gitu. Nah, kalau yang tadi Ibu bilang ada tertarik kesantunan mereka itu kan yang santun itu yang kelompok akademisi ini ya, bukan jihadi ya. Iya. Kalau yang katanya profesor tadi, kalau misalnya mereka seumpamanya berada di tampuk kepemimpinan, misalnya ini tidak NU misalnya tidak ada gitu. Itu saya pernah melakukan penelitian itu ternyata ada salah satu wali kota yang mereka dari Wahabi Salafi kayak gitu. Ternyata nggak boleh ini. Insya Allah kalau nggak salah itu di Depok gitu. Nggak boleh apa? Nggak boleh tahlilan, nggak boleh maulidan, nggak boleh ini kayak harus berjilbab. Gitu. Oh ya itu. Setelah berkuasa. Setelah berkuasa, ya. Mereka aslinya keluar. Ya, aslinya keluar memanfaatkan. Dan ternyata yang dibilangkan Prof itu tadi pernah saya cari itu, saya lacak itu. Dan memang ada ya. Ada memang kayak gitu. Tapi untungnya di Pasuruan itu ya masih belum berkuasa. Bukan belum berkuasa dan kayaknya syahwat politiknya tidak sebesar NU kayak gitu. Ya. Itu poinnya, syahwat politiknya tidak sebesar NU. Tapi kalau yang HTI ya besar juga syahwatnya saya kira, PKS itu kan. Nah, ya memang sudah jelas. Iya. Hanya karena nggak dapat aja. Nah, iya, cuman kan Pasuruan santri yang NU afiliasinya, jadi nggak terlalu ke situ. Komposisi enggak. Sekarang kan bisa diukur itu. Kursi PKS berapa di sana? Belum ngecek saya. Kecil ya. Kecil sekali. Yang besar kan PKB ya? PKB sama Golkar. Sama PDI. Kalau PDI itu ya lumayan. Jadi ngemong kalau PDI itu. Jadi orang itu fatayat muslimat itu dimong semuanya sama PDI. Tergerus juga itu. PKB malah enggak ya. PKB kalau ada tamu ditutup. Tapi kalau yang PDI itu dimong, diminta hadro kasih sumbangan. Itu dulu waktu Bu Lulu, zamannya Bu Lulu itu. PDI yang lama itu. Ya. Prof, terakhir, secara global kalau dilihat Wahabi atau paling tidak Saudi Arabia itu kan sangat sangat tunduk dalam tanda kutip ke Amerika ya kan. Sekarang dalam konteks Israel misalnya, nggak seperti negara-negara lain yang sekuler yang malah membela mati-matian.
Saudi malah cenderung agak landai-landai itu gimana? Enggak ya, itu tetap beragam ya. Jadi kalau orang Wahabi asli, yang Salafi seperti yang asli, tetap anti Amerika. Hanya ketika penguasa itu mempertimbangkan berbagai hal. Kan kalau penguasa itu kan berbagai pertimbangan. Nah, untung rugi. Nah, itu mereka tunduk ke Amerika. Karena tidak tunduk Amerika itu dianggap rugi. Nah, sedangkan yang ini kan tidak memperhitungkan untung rugi. Makanya di Saudi itu ada kelompok Wahabi yang nanti diidentifikasi sebagai calon teroris. Itu yang anti juga pada pemerintah. Pemerintah Saudi. Nah, sekarang makanya ketika dia melakukan ekspansi ke sini oleh Muhammad bin Salman itu di-stop. Kenapa? Ini berbahaya. Itu maksudnya bukan Wahabi yang ngikutin Salman, Muhammad bin Salman, tapi Wahabi yang memang masih asli itu. Dan itu memang tidak dapatkan kekuasaan. Itu yang terjadi. Nah, itu nanti dalam tingkat global, elit-elit Saudi misalnya yang menduduki posisi Rabitul Alam Islami misalnya ya. Nah, dia dapat dana dari pemerintah Saudi sebagai anggarannya. Nah, itu mereka bermain begini dengan kelompok Zionis. Walaupun tidak formal ya, tapi mereka kalau ada gagasan malah orang Saudi itu juga menyumbang. Nah, itu yang jadi di bawah itu masih tetap orang Wahabi itu kuat di tingkat bawah. Saudi itu ya, di Saudi kuat. Jadi mereka juga anti ya. Hanya nggak berani di sana kalau ngeritik negara langsung tamat di sana. Nggak berani. Itu jadi jangan dibayangkan seperti di sini. Ya. Maka mereka tidak berani terang-terang. Makanya mungkin ya faktor sistem negara kan sangat menentukan juga. Sana kan monarki kan, kerajaan. Sementara di sini demokrasi. Tapi menarik tadi yang kasus Depok itu, begitu berkuasa dia langsung memperlihatkan aslinya. Iya, itu dan itu PKS. Iya. Politik formalnya PKS. Iya, PKS. Yang harokati tadi. Yang harokati itu tadi. Yang asalnya tanpa moderat, tetapi kalau mereka diberi kekuasaan, lain cerita. Iya. Ya itu masalahnya. Mungkin yang muncul di media sosial, yang kasar-kasar, yang itu bisa saja karena mereka tidak berkuasa, maka representasinya ya seperti itu, menjadi representasi kelompok-kelompok yang sangat keras itu kan. Nah, ya kalau yang sudah berkuasa artinya misalnya jadi anggota DPR, misalnya ya jadi pejabat di tingkat birokrasi misalnya. Mereka nggak akan berani begitu keras seperti itu karena itu merugikan, tidak untung itu. Nah, maka mereka mempunyai sikap yang lebih moderat. Tapi yang ini yang nggak punya kepentingan aneh, aslinya itu muncul. Ini nanti kalau dia dapat kekuasaan, saya kira akan muncul aslinya. Dan itu sudah dibuktikan oleh misalnya waktu di Bogor itu, Depok. Depok. Tapi nggak matematik ya. Ada beberapa di Kalimantan Timur itu kan pernah PKS menjadi gubernur ya. Tapi lebih mudah. Enggak, ini kan bukan persoalan PKS-nya kok. Di PKS itu beragam juga. Iya. Tapi Wahabinya itu loh yang kita bahas. Kan PKS ada NU juga tadi kan. Ya kalau yang NU yang berkuasa kan nggak mungkin melarang-larang tali. Iya kan. Nah itu kan kebetulan Wahabi. Di PKS itu kan ya itu tadi beragam. Iya. Itu. Seperti Misbahun aja juga luntur sekarang kayak gitu. Oh, Misbahun tuh dulu kan asli PKS. Luntur ke Golkar. Bukan hanya luntur, hijrah. Nah itu kan ya ini yang saya maksud orang sejarah politik itu dari Golkar dari PKS pindah ke
ke Golkar. Nah, pertanyaannya kalau dibalik ada nggak misalnya dari kelompok lain masuk ke kelompok Islam? Ada nggak? Misalnya kayak itu dari pertanyaan saya di penelitian itu. Misalnya orang NU misalnya itu hijrah ke kelompok mereka, terpapar lah. Tapi ada sebaliknya itu ditemukan nggak? Ada sebaliknya orang tertarik pada NU tapi dari kelompok mereka. Nggak ada, Prof. Cuma yang tadi Ustadz satu itu toh yang tertarik pada NU dan Toriko. Siapa sih, lupa saya namanya Ustadznya itu yang sekarang lagi viral itu, Ustadz Al-Azhar siapa sih? Hashim kayak gitu loh, Prof. Nah, Hashim Ar-Razi. Hashim Ar-Razi. Hashim Ar-Razi kan di Jakarta. Dia meneliti, dia kan menulis disertasinya itu teologi kaum puritan. Disertasinya. Maka meneliti jaringan keilmuan Ibnu Taimiyah sampai ke bawah itu dipaparkan semua. Mungkin ketika itu dia seperti mereka, tapi aslinya enggak. Bukan hijrah itu, aslinya orang tarekat itu. Iya. Baik, saya kira cukup. Iya. Ya. Pemirsa, kita banyak sekali mendapat pelajaran, terutama bagaimana kita melihat Wahabi yang selama ini banyak menjadi perbincangan publik. Terima kasih telah berkenan menonton podcast Bangsa Online. Kami mohon maaf apabila ada kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.